Mengenal perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia diatur melalui Pasal 23A, Undang-Undang 1945, dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak kepada negara. Pengelolaan pajak. Pajak di Indonesia dikategorikan menjadi 3 hal. Yang pertama, berdasarkan golongannya atau tata cara pemungutannya, atau bisa disebut juga dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, atau bisa disebut juga dengan subjektif dan objektif. Dan yang ketiga, yaitu berdasarkan lembaga pemungutannya, atau bisa disebut juga dengan lembaga pusat dan lembaga daerah. Sistem perpajakan di Indonesia. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula official assessment menjadi self-assessment. Apa perbedaan dua sistem tersebut? Salah satu inti dari perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pada official assessment, wewenang menetapkan besaran pajak pada pemerintah, sedangkan self-assessment wewenangnya ada pada wajib pajak. Dasar hukum perpajakan di Indonesia. Berikut adalah berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. 4. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997. Dan yang terakhir, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002. Asas perpajakan di Indonesia. Berikut ini berbagai asas perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada asas finansial, yang kedua ada asas ekonomis, yang ketiga ada asas yudiris, yang keempat ada asas umum, yang kelima ada asas sumber, yang keenam ada asas nasionalitas, yang ketujuh ada asas wilayah dan asas teritorial.